Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nur Nafia. Kali ini saya akan membahas terkait array. Array ini ada dua macam, yaitu array satu dimensi dan array dua dimensi. Yang saya akan bahas untuk video pertama yaitu membahas array satu dimensi. Kalau array satu dimensi, gambarnya adalah saya mempunyai data yang hanya berupa satu baris saja. Contoh misalkan array hari. Nah, array hari ini terdiri dari apa aja? Yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ini namanya array satu dimensi. Dia bisa terdiri satu baris atau hanya satu kolom. Contoh, misalkan saya mempunyai array hari di mana terdiri dari, saya tuliskan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini contoh array satu dimensi. Nah, array satu dimensi ini bisa dipakai untuk membuat tabel. Contoh misalkan saya mempunyai tabel nilai. Di mana ada nama, kemudian nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, dan nilai akhir. Di sini array-nya memang hanya satu dimensi, jadi ini satu dimensi sendiri. Misalkan saya buat dalam bentuk, definisinya adalah X1. Di sini X2. Di sini X3. Di sini X4. Dan di sini X5. Nah, ini semuanya array sendiri-sendiri. Ini array satu dimensi sendiri, 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 dan ini array satu dimensi sendiri. Akan tetapi dibuat dalam bentuk satu tabel. Nah, cara mendefinisikannya bagaimana? Ya, tetap sama, dibuat variabel ini sendiri. Ini array satu dimensi. Cara mendeklarasikan array satu dimensi yaitu, misal kalau nama berarti tipe datanya string X1. Nah, seperti ini. Sama dengan new string. Nah, sebanyak berapa baris nanti? Ya, kita batasi. Misal saya hanya mau sebanyak 10 maksimal. Ini cara mendeklarasikan array satu dimensi. Jadi, cara membuat tabel bisa menggunakan array satu dimensi, bisa nanti menggunakan dua dimensi. Contoh misalkan kalau kasus seperti ini, kita menggunakan array-nya banyak, satu, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5. Jadi ada 5 array, akan tetapi dijadikan satu tampilan, hanya satu tampilan aja. Caranya bagaimana? Langsung saya mulai. Di sini saya sudah ada project namanya matrix. Saya menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian di sini sudah ada suatu file dan ada package. Cukup langsung saya tambahkan file baru, new Java class tabel 1. Di sini ada inputan, sehingga saya menggunakan scanner. Saya import dulu scannernya. Berikut adalah cara membuat fungsi utama. Jadi program yang mau kita tampilkan, yang mau kita lakukan apa harus ada di dalamnya sini. Ya.
Misalkan mau menampilkan apa, nah taruh di sini. Tadi saya punya scanner ini untuk inputan, maka sebelum melakukan inputan deklarasikan dulu scannernya. Saya menggunakan 2. Kenapa? Karena ada string juga ya di situ, sehingga saya harus menggunakan 2 karena berbeda. Scanner yang ini untuk inputan angka, scanner satunya lagi yang inputan string. Kalau sudah, kita deklarasikan masing-masing array-nya. Ingat di sini ada array x1 untuk nama, x2 untuk nilai UTS, x3 untuk nilai UAS, x4 untuk nilai tugas, x5 untuk nilai akhir. Terus nanti dia diinputkan sebanyak jumlah yang kita isi. Jadi si pemakai harus menginputkan dulu berapa datanya, berapa jumlah data siswanya. Jadi kita mau membuat tabel berdasarkan inputan jumlah barisnya. Jadi saya deklarasikan integer n, terus variabelnya untuk menginputkan data baris per barisnya itu pakai variabel i. Nah, ini n itu untuk menampung jumlah datanya. Tampilkan di layar apa yang mau kita harus inputkan. Jadi masukkan jumlah siswa. Saya tampung di n karena saya pakai inp itu untuk yang angka, jadi inp titik next in. inp itu untuk scannernya. Variabel untuk menampung jumlah siswanya yaitu di n. Nah, terus array-nya ada 5. Jadi string itu untuk x1 nama, jumlahnya sampai n. Nah, ini array ya. Nah, terus x2 untuk nilai UTS, nt x2 new int n, kemudian maaf x2, kemudian x3 untuk nilai UAS, x4 ini x4 untuk nilai tugas, dan terakhir x5 nilai akhir. Selesai. Nah, berikutnya di sini nanti ada 2 perulangan. Perulangan pertama untuk menginputkan data dan perulangan kedua untuk menampilkan. Saya lakukan untuk perulangan pertama untuk memasukkan datanya. Masukkan data. Ini perulangannya for i dimulai dari 0, i kurang dari n, i plus plus. Langsung saya tampilkan di layar ini data keberapa. Data ke sudah dimasukkan datanya, nama, ditampung di x1. Nah, ini untuk menampung datanya harus seperti ini, ada penunjuk indeksnya ya. Tipe datanya info kalau string next line. Berikutnya isi nama nilai UTS ya.
ditampung di variabel X2. Jangan lupa ditulis I bukan 1. I itu menunjukkan nanti urutan keberapa, indeksnya. Oke. Karena ini angka, saya simpan di INP. Nah, bukan INP ini, bukan alat nyimpan, tapi scannernya. Next integer. Saya copy paste biar cepat. Nilai UAS ditampung di variabel X3. Kemudian nilai tugas ditampung di variabel 4. Dan X5 adalah hasil penjumlahan dan pembagian. Jadi rata-rata ya, X1, X2 ditambah X3 ditambah X4 dibagi 3. Jadi X5. I tetap harus selalu ada karena menunjukkan indeksnya, data keberapa, seperti itu. Di sini X2i ditambah X3i ditambah X4i dibagi 3, selesai. Setelah selesai, nanti tinggal ditampilkan di layar system.out.println data daftar nilai siswa. Oke, perulangannya karena tetap array itu butuh perulangan untuk menampilkan, berarti I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Nah, selanjutnya kita tampilkan system.out.println. Di sini mohon maaf, ini belum saya tampilkan dulu untuk headernya. Header itu kolom-kolom, nama kolom, biar kelihatan rapi. Nomor, nama, nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai akhir. Oke, sudah. Saya buat lagi untuk merapikan tulisan. Seperti ini. Kemudian kita buat di sini tampilannya. Untuk nomor itu pakai iterasinya aja. Jadi tanda plus itu untuk mau gabungkan, terus variabelnya ya yang ini. Ini hanya untuk ngasih karakternya aja, dikasih jarak. Terus berikutnya nama itu X1. Kemudian habis nama, kemudian nilai UTS itu X2. Kemudian X3 nilai UAS. Kemudian nilai tugas X4. Dan X5. X5 itu nilai akhir. Oke, sudah selesai. Nah, nanti biar dia
tampilannya rapi, ya ditata aja kayak gini. Ini itu untuk ngasih jarak dan untuk menggabungkan, jadi kayak seperti tabel. Nanti kalau penataannya masih kurang rapi, ya ditata sendiri biar kelihatan rapi. Nah, ini untuk membuat tabel yang dimana tabelnya memang hanya satu, tapi di dalamnya terdiri dari array satu dimensi yang banyak. Ya, jadi setiap kolomnya membuat array dimensi sendiri-sendiri, array satu dimensi sendiri, array satu dimensi sendiri. Jadi nanti hasilnya nggak beda jauh seperti ini. Jadi nanti kalau saya inputkan jumlah siswanya ada 5, nanti membuat barisnya sebanyak 5. Kalau kolomnya tetap seperti ini, karena saya definisikannya berdasarkan ini. Nah, langsung saya coba running. Misal saya inputkan jumlah siswanya 3, jumlah siswanya 3. Data pertama misalkan nama saya Nur, nilai UTS-nya 78, nilai UAS-nya 80, nilai UTS, tugasnya 82. Nama berikutnya Nafi, nilai UTS-nya 80, 82, 76. Data ketiga, nama Iya, nilai UTS-nya 78, 75, 70. Udah, ini seperti ini tampilannya. Jadi ini nomor 1, namanya ini berarti array satu dimensi sendiri, tapi beda-beda variabel. Ini juga array satu dimensi sendiri, array satu dimensi sendiri. Jadi memang tampilannya seperti tabel. Kalau saya tunjukkan lebih besarnya, nah kayak gini. Tapi ini kan kurang rapi ya, jadi ini kurang ada jarak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait cara membuat tabel tapi dari banyak array. Jadi ini adalah cara membuat tabel dengan banyak array. Seperti ini langkahnya. Terima kasih sebelumnya. Maaf jika terlalu cepat, dan kalau ada perkataan yang kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.